Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para bapak, para ibu, wali santri, terkhusus Habibul Bait dan Ustadz para tokoh yang saya hormati pula. Saya dinilai oleh beberapa kalangan sebagai homo teoretikus, terlalu banyak berteori tapi kurang praktek seperti itu. Tapi yang jelas saya bukan Pithecanthropus erectus ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Gomo tadi sudah dijelaskan, ada perubahan yang cukup fundamental, yaitu memisahkan antara atau membedakan antara pendidikan putra dan putri, karena putra dan putri ini ada kekhususan keadaan dan fungsi-fungsinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia itu memang lain. Maka bekal-bekal yang harus dipahami, apa yang harus bisa dilakukan, ini menjadi lain pula. Nah, ini adalah upaya untuk menerjemahkan itu. Nah, laki-laki itu ada kekhususan keadaannya, fisiknya, dan juga ada fungsi-fungsi yang memang khusus dan ini perlu dipersiapkan. Dan ada hal-hal yang memang lebih mungkin untuk dilakukan oleh laki-laki, meskipun perempuan juga bisa, tapi ini lebih mungkin, lebih lebih pas jika dilakukan oleh laki-laki. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mengurusi publik. Nah, maka kita berpikir menelurkan teorinya seperti apa. Saya merasa ini tantangan bagi saya, dan ini juga latihan juga bagi saya. Saya tidak merasa bahwa saya sudah menjadi politisi peng-pengan, meskipun dulu pernah bercita-cita ingin menjadi. Jadi sejak SMP saya lihat revolusi Khomeini meninggal tahun 89 ya. Terus ada tayangan-tayangan, waktu itu masih kelas berapa SD itu ya. Sempat berpikiran saya ingin jadi orang sekaliber Imam Khomeini, memimpin revolusi, pemimpin besar revolusi Indonesia, kira-kira begitu. Ya minimal jadi guru geopolitik yang baik gitulah. Nah, memang saya merasa tertantang untuk bersama-sama dengan bantuan dan diskusi teman-teman, teorinya nanti seperti apa, praktek-prakteknya seperti apa, dan saya akan insya Allah terlibat langsung dalam pelatihan-pelatihan tersebut, tidak hanya akan merentah para santri. Saya sebenarnya terus inspirasi dari bapak saya juga ya. Bapak saya itu tamatan SD, tetapi punya prestasi bisa misalnya di suatu desa mengalirkan air bersih, air minum ya, padahal desa itu ya sudah sangat lama mendambakan yang seperti itu. Bapak saya bisa, ya ini memang bagaimana ya, memang geografinya bagus ya, punya hobi nyetrum ikan, meskipun ini salah secara fikih, tapi dia jadi hafal sungai-sungai yang ada di kecamatan tempat kami tinggal, dan dia bisa merancang itu. Nah, ini sebenarnya agak-agak agak-agak menginspirasi saya juga. Kan itu pernah ngapain kan begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita mampu untuk seperti itu, dan punya juga
saham bagi wujudnya manusia-manusia yang seperti itu. Nah ini pembelajaran geopolitik, ya. Jadi spektrum pembelajaran geopolitik adalah intinya atau isinya adalah mata-mata pelajaran dan metode-metode pembelajaran yang berisikan dan atau berkaitan dengan cara-cara untuk membuat kebijakan publik yang didasarkan pada pemahaman terhadap aspek-aspek geografi yang ada tentu saja dalam koridor ideologi Islam, ya. Sederhana saja misalnya bagaimana orang bisa mengalirkan suatu mata air ke suatu perkampungan, ya. Ini tidak bisa kecuali jika orang yang merancang itu, ya, dia akan bisa merancang itu ketika dia memiliki pengetahuan geografi. Tapi memang orang tahu geografi banyak misalnya itu juga bisa hanya menjadi sekedar ensiklopedi geografi saja tanpa dia berpikir kreatif untuk sampai kepada menyusun suatu rencana, maka tidak bisa. Nah, harapan kita nanti muncul manusia-manusia seperti itu yang mampu merencanakan berbagai hal yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan pengetahuan yang dimilikinya, utamanya adalah geografi itu. Ya, saya pernah ketemu dengan Ustadz Tun Klanajaya dan Ustadz Salim Acea, ya, dari Inggris. Saya cuma bengong saja waktu itu. Ustadz Tun Klanajaya bercerita, ya, ketika naik pesawat dengan Ustadz Salim Acea, ya, melihat Jakarta yang macet. Katanya Ustadz Salim Acea tanya pada Ustadz Tun Klanajaya, apa yang pernah Anda pikirkan untuk mengatasi kemacetan itu di Jakarta ini? Kurang tahu jawabannya Ustadz Tun Klanajaya. Kalau saya yang ditanya tentu saya akan menjawab wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Ini jelas pengetahuan geografi sangat-sangat diperlukan sehingga mampu untuk tentu tidak hanya geografi, ya, tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Zulnaro, dan mungkin untuk memperkuat, ya, memang doktrin juga diperlukan untuk koridor, ya. Siapa seharusnya ini yang menyelesaikan persoalan itu memang tadi jawabannya fikih atau syariat. Tapi kita juga boleh urun, ya. Bahkan ada yang namanya Tabani Masoleh. Salah satu aplikasinya kan kita membuat rancangan yang bisa saja diserahkan kepada DPR atau kementerian apa untuk suatu penyelesaian. Nah, suatu rancangan atau suatu solusi ini tidak serta merta bisa diaplikasikan, ya. Ada penentangan dan lain-lain, ya. Nah, maka di sini ada pembelajaran bagaimana, ya, cara-cara mengurus publik yang didasarkan pada permasalahan geografi yang ada. Jadi kalau yang satu ini adalah fokusnya geografi fisik, yang kedua adalah geografi manusianya. Misalnya tadi kembali ke soal bapak saya itu tadi, dilalahnya, ya, atas kehendak Allah, sekarang sudah pikun, jadi jarang diskusi saya dengan beliau. Kalau dulu kita sering ngomong banyak hal, ya. Kenapa rancangan itu bisa diterapkan? Karena beliau berhasil mengkomunikasikan dan mempengaruhi masyarakat tersebut. Dan memang sejarahnya panjang. Beliau di desa tersebut itu cukup lama, ya. Jadi membuat madrasah diniyah di sana, bergaul dengan orang sana, paham betul, akhirnya bisa mempengaruhi. Nah, saya kira itu yang sederhana. Kalau yang sampai hebat ya mungkin sampai seperti Senok Gurunya, ya. Kenapa bisa Aceh takluk? Karena kan pengkajian terhadap manusia Aceh yang luar biasa, sehingga dipahami ini cara menaklukkannya seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal
yang diharapkan nanti berkaitan dengan kemampuan ke depan, dia bisa melihat manusia secara cepat, menilai dan mampu mensikapi dan merancang bagaimana agar manusia itu bisa menerima ide-ide yang sebenarnya adalah ide-ide yang benar, yang tepat itu. Nah, sekarang ini ada ide yang atau solusi yang bukan solusi tapi diterapkan karena memang orang-orangnya memang mampu mempengaruhi seperti itu. Nah, harapan kita nanti muncul yang seperti itu. Ini cakupannya itu ya, arahnya secara garis besar pelajaran geopolitik seperti itu. Nah, mata pelajarannya ini nanti adalah geografi, meliputi geografi fisik, geografi manusia, sejarah, nanti macam-macam sejarah. Kalau yang SMA rencana saya ada biografi negarawan atau politisi muslim, ya, misalnya bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi mereka. Terus yang kedua, bahasa Indonesia ini nanti dimasukkan ke geopolitik berkaitan dengan ya tadi bagaimana mempengaruhi, ya. Tapi ini belum detail, mohon maaf untuk semuanya ini ya. Saya hanya memberikan garis besarnya. Kalau bahasa Indonesia misalnya ya, dalam hal mendengar, harapannya nanti targetnya dia bisa membedakan mana tauriah, mana tidak, mana ini tulus atau tidak. Ini kan kepekaan mendengar dan ini penting bagi para politisi, ya. Meskipun saya juga pernah ditauriai santri sendiri. Ya, yang ahli dalam tauriah ini jubir kita Muhammad Ismail Yusanto itu tauriahnya luar biasa, sampai ketua Lemhanas saja berhasil ditauriai, kan seperti itu. Untuk berbicara bagaimana, itu berbicara yang berpengaruh dari seperti apa, tulisannya apa, nanti kita detailkan. Mungkin tidak kebetulan belum sempat untuk didetailkan dan ditampilkan di sini. Nanti pembelajarannya seperti itu, termasuk kemampuan komunikasinya, bagaimana bisa memperoleh data dan lain-lain. Ini harapan kita bisa sampai seperti itu. Ini mata-mata pelajaran berkaitan rumpun geopolitik. Terus selanjutnya, nah tujuan akhirnya mudah-mudahan setelah berpisah dengan Panotogomo seperti itu, lulus dari Panotogomo, itu terwujudnya pola pikir pemimpin pada para santri. Yang namanya pemimpin dengan pemimpin memang kekuatan syakhsiahnya. Kalau kita baca dalam kitab Syakhsiah Islamiyah jilid 2 ada bab yang namanya Syakhsiah al-mas'uliyatul ammah, tanggung jawab publik. Siapa yang bertanggung jawab kepada urusan publik secara praktis langsung adalah para penguasa, atau kita sebut dengan para pemimpin. Nah, di sini ada saksiah para penguasa. Di sini dia disebut sebagai saksiah yang kuat, ya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari yang prestasi dakwahnya adalah mengislamkan seluruh sukunya Bani Ghifar, itu sendiri tidak dianggap kuat. Nah, di sini apa? Ya, pola pikirnya dan pola jiwanya yang memang pemimpin itu. Pola pikir pemimpin itu seperti apa? Ya, dia bisa cepat tanggap permasalahannya bagaimana, selalu mencari solusi, selalu terketuk dia untuk memikirkan ada problem apa saja, solusinya bagaimana, halangan-halangannya untuk menerapkan itu seperti apa, terus bagaimana berhubungan dengan manusia, banyak hal, caranya seperti apa. Ini pola pikir pemimpin. Kan ada juga, saya pernah ketemu dia pemimpin begitu, atas dasar SK dia diangkat menjadi pimpinan, cuman kerjaannya bingung mulu kalau ada permasalahan, tidak mampu memberi solusi, tidak mampu mencari solusi, dan tidak tanggap juga ketika ada persoalan-persoalan. Nah, ini seharusnya tidak jadi pemimpin dulu, ya. Terus pola jiwanya, ya, jiwanya seperti apa?
Saya juga pernah mendapatkan pemimpin yang pola jiwanya tidak pemimpin. Yang namanya pemimpin yang ideal itu kan mengkitakan aku, ada istilah seperti itu. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia tidak boleh kepentingan dirinya, tapi akunya harus dikalahkan dengan orang yang yang dipimpinnya, dengan kelompok atau jamaah yang dipimpinnya, sehingga akunya harus dikalahkan. Tapi ini yang terbaik untuk kita ini semua yang dipimpinnya bagaimana? Tidak bisa dia jiwanya kok malah mengakukan kita ya, kitanya dianggap kamu kan yang saya pimpin, berarti ya terserah saya lah, diam saja, tanpa dia mengakui mana yang terbaik untuk semuanya yang sedang dipimpinnya itu. Itu namanya mengakukan kita, padahal seharusnya mengkitakan akunya, bahwa keputusanku adalah yang terbaik untuk semuanya. Nah, jiwa-jiwa yang seperti ini harus ditumbuhkan, ya. Tidak nanti ada detailnya seperti apa. Nah, ini harapan dan capaian kapasitas berkaitan dengan pola pikir pemimpin ini. Kapasitasnya ya mampu memberikan solusi atas problem publik berdasarkan penguasaan pengetahuan, utamanya geografi fisik dan pengetahuan yang lain. 2, mampu melakukan perekayasaan sosial berdasarkan pengetahuan, utamanya geografi manusia dan pengetahuan lain. Ini levelnya slope ya. Terus yang ketiga, mampu membangun jaringan dari berbagai kalangan dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat. Ya. Ada satu poin pengalaman saya menyaksikan kehidupan bapak saya. Ini pernah gagal di sini, ya. Beliau punya rancangan di sini. Desa saya tidak terlalu kaya, bagaimana supaya kaya? Beliau punya rancangan, kita akan bukan membuat bendungan, tapi sekedar membuat air sungai itu berbelok, nanti bisa masuk sebagian ke kampung. Maka itu bisa membuat tanam padi di kampung saya bisa 3 kali setahun kalau itu terjadi, dan akan sejahtera. Tapi gagal ini dalam yang kedua, merekayasa supaya orangnya mau nurut menerapkan solusi itu. Sampai sampai akhirnya nyalon jadi kepala desa dan kalah juga. Itu peristiwa yang membuat saya yang tadinya kalem dan menjadi ada rasa-rasa di tangannya, ya, manusia itu macam-macam. Nah, seperti ini awal-awal SMA ini. Terus yang kedua, mampu membangun jaringan. Ini insya Allah Bapak Kepala Sekolah ini punya track record yang bagus di sini. Nanti kita minta untuk menularkan ilmunya di sini. Nah, harapan capaian kondisi kejiwaan ya, berkaitan pola jiwanya sebagai pemimpin. Harapan kita nanti bisa kita bentuk mencintai manusia dan kemanusiaan atas dasar akidah Islam. Orang tidak akan berjuang ya tergerak ya. Perasaan, kata Syekhul Taqiyuddin Nabhani, pemikiran harus menyentuh perasaan ya. Ini wilayahnya Horizatun Nau ini. Jadi kenapa ada orang ingin melakukan perubahan? Saya kira karena dia melihat berbagai hal yang buruk menimpa manusia, maka dia berjuang. Tapi berjuangnya menjadi khas ini atas dasar pemikiran tertentu. Nah, saya sering bertanya pada anak, pernah lihat orang miskin? Pernah. Miskin tua nggak punya rumah? Pernah. Miskin tua nggak punya rumah, nggak sholat lagi? Pernah lihat Pak Rahmat. Terus pernah lihat orang miskin lain? Pernah. Siapa? Pak Rahmat. Awas gitu. Pernah lihat? Pernah. Kasihan nggak? Kasihan Pak Rahmat. Terus saya pancing lagi. Terus apa yang engkau lakukan? Nggak ada. Nah, ini mudah-mudahan sensitivitas yang seperti itu ada dan juga membuat gerak, dan geraknya tidak ada menjadi hanya seperti Bunda Teresa atau seperti
Mahatma Gandhi. Kalau saya punya kenalan orang-orang Kejawen itu ya, orang Pangestu. Itu yang namanya nolong orang itu luar biasa ya. Ada mahasiswa sakit gitu, maka yang rawat dia itu di rumahnya itu, seperti anaknya sendiri. Setiap hari rumahnya open house, bisa memberikan makanan kepada ya yang datang itu setiap hari bisa 24 orang, 16 orang makan gratis di situ. Termasuk saya kadang-kadang juga dulu sebelum temu Pak One maksudnya. Nah, sangat luar biasa belas kasihannya, tapi dia tidak punya pikiran bagaimana merancang supaya suatu daerah yang miskin itu bisa bangkit perekonomiannya, apalagi merancang ikut pergerakan revolusi supaya tatanan berubah tidak. Nah, harapan kita jiwa itu ada dengan aplikasi ya, dengan amal nanti ya bisa secara individual dia jadi rajin sedekah, rajin nolong orang. Seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, pada level di Makkah, nanti juga mendorong dia untuk berjuang untuk memikirkan berbagai hal yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak, termasuk juga ikut berjuang mencari tatanan atau memperjuangkan tatanan yang membawa kebaikan bersama. Terus ini menjiwai adanya tanggung jawab publik. Al-Mas'uliyatul Ammah, nanti kita bekerja sama dengan Sakofa supaya doktrin ini bisa disampaikan kepada putra-putri kita, putra-putra kita, dan betul-betul berusaha untuk menjiwai. Seperti itu. Empati yang tinggi ya, pemberani, nanti urusannya Ustaz Zurnaro, tegas, kesatria gitu ya. Nah, tadi sudah mulai muncul kesatria-kesatrianya. Saya yang bawa motor, Ustaz, ini rusak bagaimana, ini baik ya. Nah, ini belum sampai kepada detail ini hanya satu ini. Jadi nanti berusaha kami detailkan untuk SMA kelas 1 ini ya. Saya punya angan-angan dan kemudian bisa capaian pengetahuannya atau teoritisnya atau kognitifnya itu mengetahui posisi dan potensi alam pedesaan provinsi DIY, mengetahui nilai strategis daerah-daerah di provinsi DIY, nanti capaian aplikasinya ya, mampu membuat peta potensi alam di provinsi DIY, terus mampu membuat peta permasalahan infrastruktur di provinsi DIY, ini yang tidak benar yang mana, yang tidak tepat di mana, mampu membuat rencana pemanfaatan potensi alam provinsi DIY. Sederhana saja, mungkin tidak satu kabupaten, satu desa misalnya ya. Kemarin kita bawa mereka kepada salah seorang dukuh yang berprestasi ya, namanya Pak Bambang. Di situ banyak cengkeh. Dulu jaya karena jualan buah cengkeh, tapi setelah ada tatannya ada cengkeh, itu harganya menjadi jatuh ya. Sekitar daerah Banyumas sampai Tegal sampai Banyumas sampai tempat saya itu cengkeh ditebang. Bapak saya termasuk yang ngamuk nebangi pohon cengkeh sekitar 500 pohon cengkeh, saya ingat tahun 90-an. Tapi kalau yang ini Pak Bambang dari Kulon Progo tidak. Ini potensi. Terus dia merancang dengan ilmu pengetahuan yang lain, yaitu bagaimana membuat minyak asiri. Ya, akhirnya bagaimana itu membawa manfaat bagi daerah sekitarnya, di daerahnya itu ya. Jadi nenek-nenek di sana kerjaannya adalah nyapu daun cengkeh. Dapat 40 kilo dibawa ke tempat penyulingan itu sekilo 2.500. Lumayan kan buat dapur ngebun. Ini kan pemimpin yang hebat dan yang seperti itu ya, meskipun itu skalanya desa ya. Kalau mau seperti Pak Profesor Mubiarto Ketua Bappenas itu ya, saya kira nanti setelah di Panotogomo tidak akan melanjutkan kemana. Barangkali seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, harapan-harapan berkaitan dengan geopolitik, tujuannya apa. Mungkin cita-citanya sangat tinggi dan ya saya katakan memang sangat tinggi, tapi kalau kita tidak berani memimpikannya, bagaimana mungkin itu
itu akan terwujud. Jadi ini memang mimpi besar dan mudah-mudahan tidak hanya berani kita tapi mengupayakannya secara serius. Saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa belajar bersama dengan putra-putra kita. Mudah-mudahan baik saya maupun putra-putra Anda naik klipnya, cara berpikirnya, kejiwaannya betul-betul menjadi orang yang sanggup untuk diberi beban, yaitu apa, mengurusi orang banyak atas dasar Islam itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ustaz sekalian. Mungkin dilanjutkan sholat duhur dulu. Mungkin kami langsung jamak akhir ya. Biasanya jamak akhir banget. Tapi ini jamak akhir banget. Ya, terima kasih. Ada anak yang kemarin SMS-an dengan saya, Ustaz, SMA kami mau diapain? Kemudian saya bilang gini, saya punya rencana untuk kalian. Kalian paham Bali NTB, kalian paham Kalimantan, dan kalian paham Sumatera. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Pakai apa Ustaz? Pakai motor? Enggak, pakai backpacker. Belajar di sana. Ya, terima kasih. Masjidnya di mana ya? Masih ada. Oh, ini mau terus? Nah, sholat dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu nanti kamar mandinya bisa langsung sana.